pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Naja dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Perpustakaan Universitas Hasanuddin mendorong peningkatan literasi akademik dengan meluncurkan program satu dosen satu buku. Untuk itu digelar workshop penulisan dan penerbitan buku ajar, berikut liputannya. Perpustakaan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan penerbit Nasmedia menggelar workshop penulisan dan penerbitan buku ajar. Bertempat di Aula Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan LPMPP Unhas Rabu 25 Juni 2025. Program ini berangkat dari komitmen Perpustakaan Unhas untuk membangun iklim literasi yang baik. Sebanyak 70 dosen dari berbagai fakultas, termasuk sekolah pasca sarjana dan pengampu mata kuliah umum, mengikuti workshop sebagai tahap awal uji coba. Menurut Ansar Saud SSI M-Farm, Sekretaris Perpustakaan Unhas, kegiatan ini merupakan pilot project untuk memicu kesadaran dan produktivitas menulis di kalangan akademisi. Acara workshop seperti ini akan membekali dosen bagaimana sih secara lebih teknis buat buku ajar itu, sehingga mereka bisa bayangkan bahwa dan mereka bisa yakin bahwa akan ada satu buku dari mereka setelah ya kurang lebih mungkin nggak langsung di sini ya, tapi dalam beberapa waktu setelah workshop ini. Peserta dibekali materi teknis seperti penyusunan struktur buku ajar, standar penulisan dikti, hak cipta, dan proses penerbitan digital maupun konvensional. Buku ajar yang diterbitkan tidak hanya akan mengisi rak perpustakaan Unhas secara cetak dan menjadi bahan pembelajaran mahasiswa Unhas saja, tapi juga dipasarkan secara nasional bahkan internasional dan terintegrasi dengan platform digital. Menurut Ansar, program ini juga dirancang untuk memecahkan masalah utama yang kerap menghambat dosen untuk produktif menulis, yakni beban pekerjaan dan administrasi. Dosen-dosen kita itu terlalu banyak disibukkan dengan beban pekerjaan, ditambah lagi beban administrasi yang banyak di kampus. Nah itu kadang-kadang yang membuat mereka kayak kehilangan orientasi, disorientasi gitu. Dan mudah-mudahan workshop seperti ini akan membuat mereka fokus kembali, apalagi kalau sudah melihat teman-teman rekan sejawat dosen yang lain sudah menerbitkan buku, mereka yang lain akan lebih semangat. Harapannya seperti itu, dan memang kita harapkan masing-masing satu dosen itu punya minimal satu buku aja. Ansar Saud menambahkan, workshop satu dosen satu buku tidak hanya dirancang untuk mendorong produktivitas individu dosen, namun juga untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya membagikan ilmu melalui media buku ajar yang terstandar. Ansar menyebut, meski tidak seluruh peserta langsung menghasilkan buku saat workshop berakhir, namun dengan pembekalan yang diberikan, para dosen memiliki arahan dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan karya mereka dalam waktu dekat. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, sering buang air kecil terutama pada malam hari menjadi tanda adanya gangguan kesehatan pada pria. Gejalanya kerap dianggap sepele, padahal dapat mengindikasikan terjadinya pembesaran prostat jinak. Salah satu yang perlu diwaspadai saat buang air kecil adalah tanda akan adanya kondisi medis tertentu. Dalam kondisi normal, seseorang biasa buang air kecil sekitar 6 hingga 8 kali sehari. Namun seseorang bisa lebih sering buang air kecil apabila ia minum banyak air putih atau mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein. Konsumsi makanan tertentu seperti makanan yang asam, makanan pedas, dan coklat juga dapat menyebabkan seseorang merasa ingin buang air kecil terus. Terlepas dari faktor di atas, terkadang seseorang juga bisa merasa ingin buang air kecil terus karena penyakit tertentu. Menurut dokter spesialis urologi Universitas Hasanuddin, Dr. Syarif Bakri, terutama pada pria usia lanjut, frekuensi air kemih meningkat bisa disebabkan karena pembesaran prostat jinak. Prostat yang membesar akan menekan saluran kemih, menyebabkan dorongan buang air kecil meningkat. Gejalanya adalah perlu mengejan saat buang air kecil. Buang air kecil terasa tidak tuntas, aliran urin yang lemah, nyeri saat berkemih, dan sering terbangun untuk buang air kecil. Menurut Dr. Syarif Bakri, kondisi normal pria untuk terbangun pada malam hari membuang air kecil adalah hanya sekali atau bahkan tidak sama sekali. Sementara penderita prostat jinak yang membesar dapat terbangun hingga 10 kali hanya untuk buang air kecil.
di klinik kami sering dapatkan pasien datang dengan keluhan frekuensi kencing meningkat. Itu bisa kita dapatkan pada kasus-kasus di mana terjadi pembesaran prostat jinak pada laki-laki usia lanjut, ya. Keluhannya itu kita sebut sebagai lower urinary tract symptoms, di mana gejalanya itu sering-sering kencing, tidak tuntas kalau kencing itu harus ngeden, kemudian pancarannya lemah, dan juga sering terbangun malam hari untuk kencing. Normalnya sendiri seorang laki-laki itu 1 kali terbangun untuk berkemih, atau bahkan tidak terbangun sama sekali. Tetapi pada penyakit pembesaran prostat jinak, pasien itu bisa terbangun sampai 7-10 kali hanya untuk berkemih di tengah malam. Nah, sehingga datang berobat ke kami dan mengganggu kualitas hidup pasien. Karena sering sekali orang tua itu kalau udah tidur, susah cari tidur, terus terbangun, susah lagi untuk tidur kembali, sehingga quality of life pasien itu terganggu. Dijelaskan Dr. Syarif jika pembesaran prostat pada pria dapat dipengaruhi karena usia yang terus bertambah, kadar hormon testosteron yang tidak seimbang, serta pengaruh obesitas. Penanganan pembesaran prostat jinak bisa melalui obat-obatan, perubahan gaya hidup, hingga tindakan medis jika diperlukan. Pemeriksaan sejak dini sangat disarankan, terutama bagi pria di atas 50 tahun. Zulkarni Jumat Taufik, Unhas TV. Pemirsa, masuknya aktivitas tambang nikel ke wilayah sekitar Raja Ampat yang dikenal sebagai surga wisata bahari dunia memunculkan kekhawatiran akan rusaknya ekosistem dan menurunkan minat wisatawan. Akademisi Universitas Hasanuddin menilai pertambangan yang tidak terkontrol sangat mengganggu pariwisata berkelanjutan. Dengan hamparan laut biru yang jernih, gugusan pulau kars yang eksotis, dan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, Raja Ampat tak hanya menjadi kebanggaan Papua Barat, tetapi juga simbol kejayaan pariwisata bahari Indonesia di mata dunia. Namun belakangan ini keindahan itu terusik. Masuknya aktivitas tambang nikel di kawasan sekitar Raja Ampat mulai menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya soal dampak lingkungan, tapi juga efek sosial yang menyertainya. Terkait kondisi tersebut, Kepala Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Dr. Supriyadi MA, memberikan pandangan akademisnya. Menurutnya, masa depan pariwisata Raja Ampat dapat terganggu. Kondisi alam Raja Ampat yang berubah akibat pertambangan akan mengurangi daya tariknya. Kan itu sebenarnya salah satu konsep yang harus dilakukan itu kan pelestarian terhadap lingkungan. Nah, sementara tambang nikel pada sisi lain justru merusak lingkungan. Nah, ini kan bisa membawa dampak yang negatif terhadap pariwisata. Seringkali juga wisatawan-wisatawan luar ketika menganggap dia akan datang ke sini untuk lingkungan yang orisinil. Nah, ketika sudah terutak-atik oleh tambang, ada kerusakan lingkungan, nah itu bisa mengurangi daya tarik destinasi. Nah, itu bisa membawa pengaruh kepada jumlah wisatawan yang akan berkunjung. Karena brand itu atau image itu lingkungannya sudah rusak, ngapain saya harus ke sana? Supriyadi menekankan jika pendekatan pembangunan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Contohnya konflik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ada wisatawan diusir dari wilayah Raja Ampat menjadi sinyal bahwa ketegangan sosial dan ekonomi tengah mengemuka. Kemarin di berita bagaimana wisatawan itu kan diusir oleh orang sekitar ketika mendekat ke wilayah Raja Ampat. Karena pada sisi lain, tambang nikel itu seringkali dianggap memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar dengan menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, pariwisata dianggap kan lebih impact-nya itu tidak langsung, agak lama gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi sepertinya kemarin berbenturan antara pariwisata satu sisi dengan pertambangan. Ya, walaupun selama ini sebenarnya kita kenal Raja Ampat itu ya karena dia salah satu destinasi yang menarik di Indonesia. Meski demikian, Supriyadi berpendapat bukan berarti pertambangan sepenuhnya bertentangan dengan pariwisata.
Ada bentuk-bentuk integrasi seperti geowisata yang bisa dikembangkan dari bekas tambang. Namun untuk Raja Ampat yang basisnya adalah wisata alam dan konservasi, keberadaan tambang justru bisa menjadi ancaman besar. Supriyadi menambahkan, pengelolaan sumber daya alam memerlukan kehati-hatian dan kebijakan yang adil. Raja Ampat adalah warisan dunia yang tak ternilai, sehingga memastikan kelestariannya berarti memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal dan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Rahmati Ardi, Unhas TV. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran terima kunjungan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Selasa 24 Juni. Rombongan diterima langsung oleh jajaran Dekanat Vkom Unpad di ruang Guru Besar Academic Corner. Kunjungan ini merupakan upaya kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi antara Vkom Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Vkom Unpad. Selain diskusi kerjasama, kegiatan pun dilanjut dengan berkunjung ke fasilitas laboratorium yang terdapat di Vkom Unpad. Sebetulnya kami ke sini dalam rangka untuk mempersiapkan kerjasama. Ya, kalau universitas atau program studi atau fakultas itu kerjasamanya Tridharma ya, sudah biasa. Tapi tujuan kami khusus Vkom, karena ini juga Vkom dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kami ingin tahu besarnya Vkom Unpad ya. Jadi tujuan kami memang baru mau bincang-bincang tadi juga dengan Pak Dekan dan para Wadek, bincang-bincang dulu apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami pelajari, apa yang bisa di-share oleh Vkom Unpad. Jadi tujuannya belajar dulu, nanti kami pikirkan apa yang bisa kami tindak lanjut untuk kerjasama ini. Ya fasilitasnya menakjubkan ya kalau di sini. Beda sih usianya jauh sekali dengan kami. Kami kan baru 19 tahun. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Dekan dan para Wadek, udah 65 umurnya ya. Jadi banyak hal yang kami pelajari dari studio yang begitu lengkap ya. Tapi kalau sampai ke TV kami belum punya. Tapi untuk ke depan mungkin nanti banyak yang bisa kita diskusikan untuk pengembangan di kampus kami di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kedepan diharapkan kerjasama antara dua Fakultas Ilmu Komunikasi ini dapat terjalin lebih baik lagi. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.